Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuswinanto. Saya adalah salah satu dosen atau pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini yaitu susunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTD YPT, spesialis untuk pengajaran. Saya akan menyampaikan mata kuliah RPS mata kuliah saya, yaitu RPS mata kuliah Hukum dan Hubungan Ketenagakerjaan. Kebetulan saya di IAN dosen di Humbes 3. Ini akan saya sampaikan ini. Oke. Dalam kesempatan ini RPS ini akan saya balut dalam penjelasan aturan kelas. Biasanya di pertemuan awal, di perkenalan itu, saya akan menjelaskan penjelasan aturan kelas yang isinya adalah RPS. Oke, nama mata kuliah adalah Hukum dan Hubungan Ketenagakerjaan. Untuk prodi D3, ya, walaupun juga prodi S1 juga kita ajarkan. Tujuan perkuliahan adalah yang paling pokok agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan kita memahami hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Kemudian potensi yang diharapkan dari mata dan hubungan ketenagakerjaan adalah agar mahasiswa memiliki salah satu pengetahuan dalam dunia kerja, yaitu hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Terus yang kedua adalah agar mahasiswa dapat mengkritisi dan memberikan sumbangsi pemikiran atau solusi atas permasalahan hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Kemudian selama kuliah, saya selalu menggunakan metode atau model perkuliahan SCL atau Student Center Learning atau SCL tersebut. Kemudian jumlah perkuliahan saya targetkan 16 kali, selalu menargetkan 16 kali tatap muka termasuk S dan UAS. Untuk literatur perkuliahan, saya menyampaikan sangat banyak sekali, tetapi saya menyampaikan yang saja ya. Paling pokok adalah buku sampai aturan yang pokok. Paling pokok itu buku 1 Lalu Husni Esa M.Hum tahun 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta, PT Raja Gabindo Persada. Yang kedua, Raden Joni Bambang S. SHMM tahun 2014, Ketenagakerjaan Bandung. Setia. Selanjutnya R. Abdul Salam SHMH Hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Perburuan Jakarta Restu Agung. Terus selanjutnya Sastra Jatmika dan Marsono 1984 Hukum Kepegawaian di Indonesia Jakarta Jambatan.
Selanjutnya Astri Wijayanti 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Jakarta Sinar Grafika. Selanjutnya Sri Hartini Nyajeng Kadarse dan Teti Sudrajat 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia Jakarta Sinar Grafika. Untuk undang-undang yang pokok adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang Ketenagakerjaan yang lama. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan. Mungkin yang lain saya lewati rata-rata undang-undang. Kemudian komponen penilaian selama kuliah ini dan pekerjaan, kehadiran presidensi hasilkan komponen penilaiannya 10%. Kemudian tugas yang berisi presentasi kelompok dan keaktifan harian jumlahnya 30%. Untuk keaktifan harian individu 15%, dan untuk tugas presentasi kelompok adalah 15%. Kemudian untuk komponen UAS 30%, serta UTS 30%. Kemudian kita menginjak materi perkuliahan. Di dalam hukum dan hubungan ketenagakerjaan itu terdiri dari hukum ketenagakerjaan murni dan hukum ketenagakerjaan dan hubungan kepegawaian. Itu adalah ruang lingkup dari hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Barangkali mungkin di ilmu hukum mungkin dosen mengajarkan hukum dan hubungan ketenagakerjaan atau perburuan, atau bisa kita sebut hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Dengan di kampus ajar saya mengajarkan karena ada beberapa pakar kategorikan hukum dan ketenagakerjaan itu ada murni, ruang lingkupnya. Saya salah satu dosen yang menganut pendapat kedua, yaitu ruang lingkup perburuan atau hukum dan ketenagakerjaan. Itu ruang lingkupnya ada murni dan kepegawaian. Untuk materi perkuliahan, biasanya sebelumnya kita membahas hukum dan kepegawaian secara murni dan hubungan perburuan secara murni. Dan setelah MIT saya materi atau membuka materi hukum dan hubungan kepegawaian. Materi perkuliahan sebelum MIT terdiri dari pengertian tujuan dan manfaat serta sejarah perkembangan hukum dan ketenagakerjaan. Terus kedua, sifat, hakikat, asas, subjek, objek, sumber hukum serta pihak-pihak yang terkait dalam hukum perburuan atau ketenagakerjaan. Ketiga, kerja, 4 aspek hukum ketenagakerjaan sebelum kerja. Yang kelima adalah aspek hukum ketenagakerjaan dalam hubungan kerja. Keenam, aspek hukum ketenagakerjaan setelah kerja. Kemudian yang ketujuh adalah hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Untuk materi setelah MIT, dari 1 format lembaga kepegawaian di Indonesia, 2 pegawai negeri sipil, 3 etika pegawai negeri sipil, 4 netralitas pegawai negeri sipil, 5 manajemen kepegawaian Indonesia,
kerja, 6 evaluasi kinerja PNS ASN, 7 prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS atau ASN. Kemudian kita menginjak ke batas minimal jumlah presensi mahasiswa. Saya menentukan batas minimal jumlah kehadiran presensi mahasiswa adalah 75%. Jumlah absensi mahasiswa maksimal adalah 25%. Hal tersebut akan berpengaruh pada nilai kehadiran. Barangkali itu adalah RPS yang biasanya saya sampaikan yang pertama. Kemudian selanjutnya akan saya lihatkan video ya belajar kuliah dan hubungan ketenagakerjaan. Monggo bisa kita saksikan video saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh, Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah berikan kita semuanya kesehatan ya. Pada jalan kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Kusinoto dalam kuliah dana ya, hukum dan hubungan ketenagakerjaan. Hari ini kita bertemu ya tersebut, tapi sebelumnya marilah kita buka dengan berdoa untuk agama masing-masing ya. Doa mulai. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, akan saya share langsung kita ke materi pertama kuliah perdana ini. Ya. Dapat dilihat ya teman-teman? Dapat enggak? Oke, mungkin sebelumnya akan saya presentasi dulu ya, teman-teman. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. 1 Yuli ada? Hadir, Pak. Oke. Terus kedua, Feti Susi ada? Hadir, Pak. Oke. Yang ketiga, Intan Trisdiana ada? Pak. Ya. Terus Rusmini ada? Hadir, Pak. Oke. Ya. Semua ya. Kita langsung saja menginjak materi pertama, yaitu pengertian materi pertama hukum dan hubungan ketenagakerjaan, yaitu kita membahas pengertian, tujuan, dan manfaat serta sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan. Ya, pertama kita membahas definisi ketenagakerjaan ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ini dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Ini pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kita menginjak ke buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terus pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, kita menginjak A, pengertian hukum ketenagakerjaannya. Ya, jadi ada banyak pengertian tentang hukum ketenagakerjaan. Ini kita mengutip dari Astri Wijayanti adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Terus menurut Imam Supomo, Guru Besar Hukum Perguruan UI, hukum perburuan ya atau hukum ketenagakerjaan ya sama ya. Hukum perburuan adalah ketenagakerjaan. Ya sama itu. Adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang dengan menerima upah tertentu. Ya, mungkin banyak pengertian-pengertian kita lewati saja. Ya. Jadi pada intinya pengertian hukum perburuan mengandung 3 unsur ya. Satu, adanya peraturan, 2 atau B, bekerja pada orang lain, dan 3, ada upah. Ya, kita B ya, kita menginjak ke ruang lingkup hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan. Ya, hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan itu banyak pendapat ya, ada yang murni, ada yang menggolongkan hukum tambahkan satu lagi yaitu hukum kepegawaian. Saya salah satu berpendapat dari banyak pakar, beberapa pakar yang pendapat kedua. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan itu dibagi 2, hukum ketenagakerjaan murni atau perburuan murni dan 2 hukum kepegawaian. Nah ini bedanya apa? Jadi pertama itu ketenagakerjaan murni itu adalah mengatur di sektor umum atau di sektor swasta atau dengan tenaga kerja di sektor swasta. Nah, yang kedua adalah hukum kepegawaian, adalah mengatur hubungan antara pegawai dengan negara atau pemerintah. Ketika ada 3 unsur ya, ada pemilik modal, nanti kalau pegawai negara ada yang bekerja dan ada upah penghasilan upah. Di hukum kepegawaian itu adalah ya pegawai-pegawai yang bekerja pada negara, yaitu pegawai negeri sipil. Nah, kita khususnya membahas pegawai negeri sipil. Ya, jadi jelas ya, jadi ada hubungannya sama tadi. Pokoknya pas sebelumnya kita membahas hukum ketenagakerjaan murni, dan setelah itu kita membahas hukum dengan kepegawaian ya, di antara pegawai di pemerintah. Jadi jelas ya teman-teman. Itu adalah bagian hukum ketenagakerjaan. Yang adalah mulai hukum ketenagakerjaan murni dan hukum kepegawaian. Ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan. Jadi kita bahas semua itu. Ada yang di kita tulisan administrasi negara atau publik atau manajemen kebijakan publik, kita membahas hukum dan hubungan semuanya itu ya. Di Fakultas Hukum mungkin ada yang murni umum kan kita membahas semuanya secara kompleks ya. Ketenagakerjaan dan kepegawaian. Jelas ya. Oke, sekarang kita membahas tujuan dan manfaat hukum kepegawaian atau perburuan. Nah, kita murni ya. Jadi kita untuk sebelum ini kita membahas kepegawaian atau perburuan murni ya. Jadi kalau besok itu setelah MIT kita membahas hukum dan hubungan kepegawaian. Ya, kita pertama ini adalah tujuan hukum ketenagakerjaan adalah dapat dilihat sendiri mungkin ya. A, kepentingan sendiri, kepentingan warga, kepentingan pengusaha. Jelas 3 itu ya. Terus kedua kita membahas manfaat hukum perburuan atau ketenagakerjaan itu adalah A, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. B, kehidupan para buruh atau pekerja atau karyawan akan dapat dipenuhi secara layak sesuai dengan standar hidup. Ya, yang ketiga atau C, kehidupan antara buruh, pekerja, dan majikan terdapat hubungan yang harmonis serta adanya rasa memiliki perusahaan. Terus kita menginjak ke ini nasi hukum perburuan ya. Ini kita dimulai adanya hukum perburuan ini dimulai dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Jadi substansinya ada 2 ya.
yaitu melindungi pekerja akan kesehatan dan keselamatan. Itu. Satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja meliputi melalui hukum tidak berjalan lurus, dua, revolusi industri berpihak pada paham liberal yang menganut doktrin laissez-faire. Ya. Terus yang ketiga, mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individu. Itu dimulai di awal kali dari yaitu kesehatan dan keselamatan. Tangga pokok adalah itu yang untuk melindungi pekerja minimal itu. Terus kita menginjak ke sejarah perkembangan hukum tenaga kerja atau kebutuhan adalah satu abad pertengahan, dua abad 19. Abad pertengahan, ya, sejarah perkembangan hukum perburuan atau ketenagakerjaan, hubungan kerja dengan upah dilakukan secara besar-besaran. Perjanjian kerja bebas timbul sejak abad pertengahan, sehingga mengakibatkan terjadinya perundingan sosial dalam abad 19. Terus dalam abad 19, dalam masa ini timbullah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi baik perdata maupun publik. Ya, seorang pekerja itu secara yuridis bebas menentukan apakah ia mau bekerja atau tidak, tetapi secara sosiologis tidak bebas karena terpaksa bekerja untuk orang lain. Terus kita menginjak ke sejarah perkembangan hukum pegawaian atau hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu dimulai dari satu zaman perbudakan, ya, dua kerja ulur atau perlururan, ya, kekaitan terhadap pemilikan kebun dari Belanda kepada orang Bulu. Terus yang ketiga, jaraknya itu adalah onele sanksi, yaitu sanksi kerja terus-menerus dari Belanda akibat orang pribumi prestasi terhadap hak pemilikan kebun dari Belanda. Terus kemudian selanjutnya jaraknya kerja hamba disebabkan akibat utang-utang yang tidak bisa membayar, tapi kerja hamba hanya membayar bunganya saja. Terus selanjutnya ada pekerjaan rodi, terus selanjutnya ada zaman Romusa Jepang. Nah, terus selanjutnya ada orde lama, ya, itu tidak banyak kebijakan tentang ketenagakerjaan, masih menerapkan aturan Belanda yang dianggap sesuai dengan kemerdekaan saja. Terus zaman orde baru itu ada hak buruh dikebiri dengan hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja saja, yaitu SPSI. Apabila ada permasalahan majikan dapat dibantu militer. Contoh kasus Marsinah Buruh Sidoarjo. Terus kemudian pasca reformasi, ya, itu pemerintahan B.J. Habibie itu terbentuk Undang-Undang 25 tahun 97 tentang ketenagakerjaan lama, ya. Terus yang B, pemerintahan Gus Dur itu terbentuk Undang-Undang nomor 21 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian yang C, zaman pemerintahan Megawati terbentuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan baru, ya. Terus D, zaman pemerintahan SBY terbentuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terus zaman pemerintah Jokowi saat ini, agenda masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dan terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ya, terima kasih. Mungkin materi pada hari ini, materi pertama sudah saya jelaskan semua. Mungkin kita menginjak ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin silakan yang belum jelas bisa ditanyakan kepada saya, nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan juga, ya. Jadi kita nanti akumulatif nilai keaktifannya. Nanti pada presentasi dan sebagainya nilai plusnya. Monggo, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Silakan. Monggo.
Yuk, silakan. Jadi yang jelas ada dua ya, hukum pegawaian murni swasta dan hukum perguruan atau kerjaan murni dan hukum kepegawaian. Itu adalah ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan yang perlu kita pahami itu. Silakan. Betty Susi, ada pertanyaan? Silakan. Yuli, Rusmini, Intan Krisdiana, monggo. Pak mau tanya. Oh, Rusmini, silakan. Saya taruh dulu sebagai nilai kearifan Anda ya. Oke, silakan Rusmini. Ketenagaan pemerintahan sama buruh itu apa ya, Pak? Bedanya. Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Bedanya PNS sama buruh. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dari Rusmini ya. Bedanya PNS sama buruh ya, itu maksudnya PNS itu adalah orang yang bekerja pada pemerintahan, sedangkan buruh adalah orang bekerja pada pemilik modal, dalam artian yang bos lah, ya, pemberi kerja, ya, itu bedanya. Jadi untuk kan karena ada satu lagi upah ya, kalau PNS itu ada aturan tentang pengupahan sendiri dari atur negara, kalau sedangkan dalam ketenagakerjaan adalah buruh itu adalah diupah sesuai dengan janji kerja ya. Cuman kebetulan ada intervensi satu, yaitu pemerintah sendiri telah mengatur UMR dan UMK ya di Indonesia. Di UMR adalah yang menetapkan provinsi ya. Kalau yang UMK adalah kabupaten. Nah, ini biasanya UMK itu lebih besar dari upah provinsi. Nah, makanya ada UMR itu minimal ya. UMR itu uang minimal yang bisa diterima buruh ya, kerja itu masuk provinsi, makanya sama ya. Jadi itu minimalis ya. Nah, biasanya ini ya di kerja itu menetapkan UMR karena ya kalau UMR itu lebih besar ya. Itu umum namanya, kan pengen dapat buruh dengan kewajiban sama tapi kan tidak pula, maka tapi agar kita agar manusiawi ya, tidak melanggar dari aturan ya, pemerintah sudah menetapkan fungsi ketiga tadi, namanya adalah pemerintah untuk mengatur kebijakan UMR dan dia memanusiakan. Dan begitu Rusmini, mungkin dari teman-teman ada pendapat lain, ada enggak? Itu mungkin dari pendapat saya, barangkali ada masukan pendapat lain yang pendapat lain akan nilainya besar dibanding bertanya ya. Mungkin ada pendapat dari lain, ada enggak? Kalau enggak ada, saya rasa sudah cukup ya kuliah pada pertemuan pertama ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Enggak cukup. Terima kasih atas perhatiannya, komennya, diskusinya. Saya harap dengan kendor untuk diskusi kita ke depan semakin baik lagi.